Pertama kita buka mesin planner, kita mengerjakan ini yaitu tugas yang pertama. Kita buat 8 titik dimana startnya itu membentuk sebuah kotak. Sebagai instruksi yang dijelaskan pada persoalan itu sebenarnya ada 8 titik ya. Oke, kita atur. Yang pertama adalah titik take off, mana untuk pesawat take off kita atur kecepatan 30 saja biar tidak terlalu curam. Sini ketinggian rata-ratanya diatur 50. Tapi untuk take off yang pertama kita tidak langsung 50 biar tidak terlalu langsung ke yang tinggi, jadi 30 dulu. Oke, kita atur sampai untuk titik 8 nya saya ingin mengurangi ketinggiannya saat berada di titik 8 karena titik 8 nanti terjadi landing dan mungkin rekamannya saja kita jadikan 40. Sini kita buat titik 9 di sini untuk ujungnya agar menyambungkan titik 8 dan juga titik 1. Kita pilih menu ini. Nah, kita taruh waypoint sini 1, untuk repeatnya bebas ya, ini saya akan taruh 2. Oke, selain itu kita buat titik landingnya. Untuk titik mendaratnya sini kita buat titik 10. Pengaturannya kita langsung pilih saja land. Nah, setelah kita menentukan jalurnya seperti ini, selanjutnya kita simulation. Nah, sini kita menentukan sudutnya. Untuk perkiraan sudutnya tadi kira-kira 350 derajat karena dihitung dari jarum jam, jadi 160 kurangi 10 350 derajat kira-kira. Sekarang kita pilih plan. Untuk sim speednya bisa bebas, kita pilih speed 1 saja karena kecepatannya biar tidak terlalu cepat. Oke. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkan garis umumnya kita bisa clear track seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke plan agar pesawatnya dapat muncul di menunya. Kita pilih right, lalu read. Setelah itu kita ke data. Nah, sini play titik-titiknya dan juga titik landingnya sudah benar ya. Yang pertama, untuk mengatur supaya pesawat tidak mendarat, SOP yang diterapkan agar tidak berjalan penuh, kita lakukan ini kan posisi disarm, kita arm. Setelah itu kita mission start to action.
seperti itu sampai pesawatnya landing. Dari sini saya akan memulai tugas yang kedua, dimana kita menggunakan prinsip people untuk ya. Pertama kita tentukan lokasi home-nya, kita bisa set dimana saja. Ini saya coba set home di sini. Oke. Selanjutnya kita disuruh membuat 3 titik berbentuk segitiga. Pertama saya akan buat titik 1. Nah, titik 1 ini saya satukan dengan home-nya, karena home ke titik 1 itu dia akan dengan perubahannya hanya perubahan ketinggian saja, karena drone itu penerbangan pertama adalah perubahan ketinggian. Selanjutnya sini saya kasih titik yang kedua, sini saya kasih 3 jenis, karena pada titik kedua barang akan diturunkan dan drone akan turun, menurunkan barang dan juga naik kembali. Jadi saya kasih sini 3 juga dan juga sampai 4. Oke. Selanjutnya kita kasih titik yang sini, titik terakhir titik lansanya titik 5 dan juga titik 6. Titik 6 ini berfungsi untuk return to launch, untuk kembali ke landasan pertama atau home, supaya drone bisa kembali berputar lagi berbentuk segitiga. Oke, sekarang kita setting ketinggiannya, saya buat 5 meter. Untuk jadi ini pertama itu take off. Untuk pesawat kita buat take off bisa. Oke, ketinggiannya 5. Ini harusnya take off ini take off VTOL. Ini sini juga 5. Selanjutnya pada titik 3 dia akan menurunkan barang dan menjadi titik 4. Dan selanjutnya dia akan menuju titik ke-5 dengan menaikkan ketinggiannya lagi menjadi 5. Dan juga pada titik 5 kita buat ketinggiannya juga 5. Oke. Dan pada yang ke-6 ini kita buat pengaturannya menjadi return to launch, mana ketinggiannya juga sama 5. Oke. Selesai menggunakan ini, kita pergi ke simulation, kita pilih multi rotor. Oke. Kalau misalkan kita download, kita beli stable dulu. Oke. Oke. Ini kita selesai stable. Selanjutnya hal yang perlu kita lakukan adalah mengecek servo outputnya. Kita cek config dulu, sana turning. Nah, kita atur di sini tadi kecepatannya saya ubah menjadi 200 semua, karena drone tidak seperti pesawat yang bergerak dengan percepatan, jadi percepatannya bernilai konstan. Selanjutnya kita buat setupnya, kita menyebut ready hardware, kita cek servo output, kita ubah menjadi pengaturan yang ada pada VTOL atau drone. Oke, kalau selesai, di sini kita akan generate-nya dengan read. Oke, read-nya read. Oke, selesai. Selanjutnya kita bisa start di sini, action. Kita ambil lebih dahulu. Selanjutnya mission start to action. Nah, sini drone bergerak. Pertama naik, selanjutnya setelah naik yang beberapa senti dia akan menuju tujuannya, yaitu ke titik 2. Nah, kecepatannya tadi saya pelan, jadi mungkin agak lambat ini ya. Kecepatannya saya atur 2 meter per second, karena jaraknya terlalu jauh mungkin agak lambat ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Oke, saya akan menjawab persoalan yang ketiga, mana pada kondisi tertentu seringkali motor UAV akan bergerak sebelum dalam kondisi RMAP. Kondisi seperti ini merupakan kesalahan fatal dan membahayakan orang di sekitar Anda menyebabkan. Jadi UAV akan bergerak sebelum kita aktifkan RMAP. Ini sering terjadi pada saat kita pertama kali menginstal aplikasi Mission Planner. Jadi
langkah pertama yang kita lakukan adalah tadi saya melakukannya dengan cara menggunakan plan. Pertama kita plan, setelah itu jangan langsung kita pergi ke data untuk menerbangkan pesawatnya, karena pesawat akan terlihat sedang terbang walaupun tidak kita do action atau apa kita gunakan untuk misi. Jadi yang pertama kita pergi ke setup, ke config, kita ke full parameter list, kita cek sini parameternya apa yang salah, sudah benar. Di sini dan juga kita ke optional helper, kita tadi pada awalnya tidak bisa karena value-nya di sini agar terloggingnya terlihat 0. Setelah itu saya ubah, saya download pada petunjuk di Google dengan download satu data, lalu saya load dan juga saya copy ke sini. Itu untuk membenarkan preset datanya yang bagaimana awalnya langsung berjalan. Selain itu pada sini kita juga mengeceknya pada SOP-nya, dimana kita menerapkannya pada data tersebut. Data privilege ini adalah sebelum terbang. Nah, data inilah yang sulit mungkin kita mengaturnya. Dari saya tadi cukup mengopinya agar data dari privilege-nya bisa teratasi biar tidak terbang sebelum kita jalankan misinya. Lanjutnya jalan kedua, apa perbedaan line, loader on line dan juga return to launch. Jadi line sendiri untuk berfungsi untuk plan, dimana pendaratan atau landing dari suatu pesawat, dimana tadi pesawatnya kan pesawat itu kan mendaratnya kan cenderung dan juga ke depan. Kalau misalkan return to launch itu biasanya kita gunakan untuk VTOL atau drone, dimana saat drone naik dan juga turun itu tidak membutuhkan jarak ke depannya dan juga cukup ke atas dan juga ke bawah. Return unlim itu juga jadi pada fitur lainnya. Terima kasih. Oke, itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.